Pemimpin Sekte Jiang, siapkan rumput abadi, dan saya akan membantu orang-orang ini memurnikan beberapa ramuan. Tubuh mereka akan pulih dengan cepat, tetapi masih perlu waktu untuk sepenuhnya melenyapkan iblis batiniah mereka. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Jiang. Para biksu ini tidak tahu sudah berapa lama mereka disiksa di sini, dan mereka telah mengembangkan roh jahat. Mereka mungkin ketakutan saat bangun dalam mimpi, jadi jika mereka ingin melenyapkan roh jahat mereka, mereka perlu meluangkan waktu. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk. Saat selusin biksu mengikuti Master Sekte Jiang untuk beristirahat, mata Chen Ping tiba-tiba tertuju pada seorang kultivator wanita. Kultivator wanita terlihat sangat muda ketika dia mengatakan ini, tetapi seluruh tubuhnya sangat cerah sehingga dia kehilangan seluruh energinya. Kultivator wanita hanya memiliki kekuatan puncak alam fusion, jadi dia tidak terlalu lemah. Lagi pula, tanpa dukungan sekte, tidak akan mudah bagi seorang kultivator wanita untuk mencapai level ini jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih. Alasan mengapa Chen Ping memperhatikan kultivator wanita ini adalah karena dia memiliki sebuah sachet di pinggangnya dengan sulaman kata merah di atasnya. Ini mengingatkan Chen Ping pada apa yang dikatakan Xiao Feng kepadanya, memintanya untuk membantu menemukan gadis yang dia cintai, Azu. Tunggu sebentar. Chen Ping berteriak pada kultivator wanita. Ketika dia mendengar Chen Ping memanggilnya, kultivator wanita itu sedikit gemetar, dengan ketakutan di matanya. Di samping kultivator wanita, seorang lelaki tua melindungi kultivator wanita di belakangnya, memandang Chen Ping dan bertanya, "Rekan Tao, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Orang tua, saya ingin bertanya kepada rekan Tao ini, apakah dia Nona Azu dari wilayah barat? Chen Ping bertanya langsung. Dia bukan Nona Azu dari wilayah barat. Anda melakukan kesalahan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya lancang." Chen Ping juga tidak tahu itu Azu. Dia hanya melihat bungkusnya, jadi dia ingin bertanya. Kultivator wanita di belakang lelaki tua itu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakannya. Orang-orang ini dibawa untuk beristirahat oleh Master Sekte Jiang. Kepala istana Guanghan menghampiri Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, apakah Anda kenal gadis itu?" "Saya tidak tahu. Lalu kenapa kamu tiba-tiba ingin bertanya tentang Azu dari wilayah barat?" Tuan Chen tidak ingin berlatih kultivasi ganda, bukan? Kepala istana Guanghan memandang Chen Ping dengan sedikit cemburu di wajahnya. Meskipun kepala istana Guanghan tidak dapat mengikuti Chen Ping dalam kultivasi ganda karena identitasnya, hatinya sudah tertuju pada Chen Ping. Setelah menemukan penerusnya, dia akan jatuh ke pelukan Chen Ping tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin. Hanya saja Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat memintaku untuk mencari seorang gadis bernama Azu. Chen Ping buru-buru menjelaskan, lalu mengganti topik dan berkata, "Sudahkah kamu menemukan tulang abadi?" Dalam hal ini, sekte darah dan tulang tidak dianggap sebagai sekte kecil. Seharusnya ada ruang rahasia atau semacamnya. Saya belum menemukan tulang abadi, tapi saya telah menemukan ruang rahasia gerbang tulang darah. Letaknya di Gunung Tulang. Seharusnya menjadi tempat untuk mundur dan berlatih. Ada tungku besar di ruang rahasia, dan aku tidak tahu kegunaannya. Kata kepala istana Guanghan. Ayo kita lihat. Chen Ping mengikuti kepala istana Guanghan dan melompat. Mereka berdua memasuki Gunung Bon melalui jalan yang gelap. Ada ruang besar di Gunung Bon. Sekilas, mereka tahu itu adalah tempat untuk mundur dan bercocok tanam. Di tengahnya terdapat kuali tungku. Ada banyak bintik-bintik warna merah pada kuali tungku, menutupi warna kuali tungku itu sendiri. Alasan mengapa kuali ini berwarna merah adalah karena ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi seperti ini setelah bertahun-tahun. Kuali itu ditutupi oleh penutup tembaga besar, jadi Anda tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saya tidak berani membukanya.
Saya tidak tahu hal jahat apa yang akan terjadi di sini, kata kepala istana Guanghan. Bagaimanapun, sekte darah dan tulang cukup jahat, jadi kuali yang muncul di tempat retret ini jelas bukan hal yang baik. Mundur, aku akan membuka tutupnya dan melihat. Chen Ping meminta kepala istana Guanghan untuk mundur, sementara dia mendekati kuali, dan kemudian melambaikannya dengan seluruh kekuatannya. Tutup kuali tungku langsung roboh, diikuti angin sepoi-sepoi. Di tempat yang dipenuhi aura menyeramkan, angin sepoi-sepoi ini bagaikan secercah kehidupan di gurun pasir. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan aura ini, dan baik Chen Ping maupun kepala istana Guanghan merasakan kehangatan di tubuh mereka. Nafas macam apa ini? Nyaman sekali. Kepala istana Guanghan bertanya dengan kaget. Chen Ping juga sedikit mengernyit, tidak tahu aura macam apa yang keluar dari kuali. Inilah kehidupan. Saat manusia mati, mereka akan memiliki energi kematian. Saat manusia hidup, mereka juga memiliki kehidupan. Saya kira orang itu sedang berlatih dengan energi kematian dan tidak takut akan bahaya energi kematian pada tubuhnya. Ternyata dia menggunakan energi kehidupan untuk mengimbangi kerusakan energi kematian. Kata Raja Iblis Cion. Vitalitas. Apakah benda ini masih bisa disempurnakan? Chen Ping sedikit bingung. Vitalitas disebut Yang Yuan, masa hidup. Menyerap vitalitas dapat meningkatkan masa hidup Yang Yuan Anda. Namun tidak banyak orang yang benar-benar dapat menyerap vitalitas orang lain, dan Chen Ping belum pernah melihatnya. Namun, beberapa pembudidaya iblis memiliki keterampilan yang dapat menyerap Yang Yuan orang lain untuk meningkatkan umur Yang Yuan mereka sendiri. Beberapa pembudidaya iblis yang Yuannya mendekat tetapi tidak dapat menerobos akan menemukan cara untuk menyerap Yang Yuan orang lain. Tapi ini pertama kalinya Chen Ping mendengar tentang pemurnian dan penyimpanan vitalitas ini secara langsung. Dalam hal ini, jika vitalitas disimpan, bukankah mungkin untuk menjualnya sebagai sumber daya? Saya yakin banyak orang akan terburu-buru mendapatkannya. Saya hanya mendengar bahwa beberapa orang dapat mengekstraksi vitalitas, tetapi metode ini sangat kejam. Vitalitas dalam tubuh harus diekstraksi saat orang tersebut masih hidup dan terjaga. Dan vitalitas yang diekstraksi akan sangat berkurang karena hukum langit dan bumi. 10.000 tahun Yang Yuan mungkin hanya mampu mengekstrak secercah vitalitas. Vitalitas sebesar itu di ruang rahasia ini akan membutuhkan banyak nyawa biksu. Petik 2. Kata Raja Iblis Cion. Ketika Chen Ping mendengar ini, hatinya menjadi sangat berat. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa biksu yang dihabiskan untuk vitalitas ini. Jika dia benar-benar menjualnya, bukankah dia terlalu kejam? Tepat ketika pikiran Chen Ping menyatu, vitalitas tampaknya memiliki kesadaran spiritual, semuanya mengalir ke tubuh Chen Ping. Chen Ping tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh kehidupan di dalam kuali mengalir ke tubuh Chen Ping. Nak, apakah ini hadiah yang bagus untuk orang baik? Saya khawatir vitalitas ini memiliki Yang Yuan ratusan ribu tahun. Anda, seorang biksu muda di alam kesengsaraan, memiliki Yang Yuan ratusan ribu tahun. Aku khawatir mereka yang baru naik akan memiliki Yang Yuan yang berumur ratusan ribu tahun. Yang abadi tidak sebaik kamu. Raja Iblis Ciun berkata dengan iri. Entah kenapa, semua vitalitas ini sudah masuk ke dalam tubuhku, tapi aku tidak ingin hidup ratusan ribu tahun. Jika aku tidak punya teman dan kekasih di sekitarku, dan hidup sendiri, itu akan menjadi lebih baik mati. Kata Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping telah berkembang dari manusia hingga saat ini selangkah demi selangkah, dia lebih memperhatikan keluarga dan cinta. Adapun untuk menjadi abadi, menjadi Buddha, dan memperoleh kehidupan abadi, Chen Ping tidak memiliki obsesi, tidak ada artinya hidup sendirian. Chen Ping, lihat, ada tulang abadi di kuali ini. Tepat ketika Chen Ping sedang berkomunikasi dengan Raja Iblis Ciun, kepala istana Guanghan tiba-tiba berteriak. Chen Ping dengan cepat menoleh dan melihat dua tulang abadi ditempatkan di dasar kuali. Tampaknya kedua tulang abadi ini adalah tulang rusuk. Saat dia melihat tulang abadi,
Chen Ping tahu bahwa itu milik Raja Iblis Ciyun. Karena aura pada tulang abadi, Chen Ping dapat dengan jelas merasakan perubahan pada sisa jiwa Raja Iblis Ciyun ketika tulang abadi muncul.